يا رب يا إلهنا من الرشد واجعل عمرتك الحسنى ولا تكلنا إلى أنفسنا فنفسد عاجز عن إصلاحها فسدا يا ربي واغفر لنا ما مضى يوم السلام أنت عليم وقد يا ولي إلى رجائك وتنسى إلى ويانا واغفر لنا ما مضى يا واسع ورجاء الله لنا ونبينا ومصير يا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adillah ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'athu insya'allahu minal aminin alladhina la
khawfun alaihim لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون بفضلك اللهم بفضلك اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين آمين. آمين. الفاتحة إلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة. ثم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته من كل الصحابة أجمعين وجميع الخلفاء الراشدين وجميع أولياء والصالحين والشهداء والعاملين والمصنفين مخلصين. ثم الفاتحة إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأستاذنا ولمن أحسن إلينا أن الله يتغشرهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يهدي درجاتهم بالجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وببركاتهم وببركات علومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Bacaan kita hadis ke 528 halaman 67, hadis ke 528. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqquz zawji 'alal mar'ati an la tahjura firashahu wa anta birra qasamahu wa an tuti'a amrahu wa an la takhruja illa bi idnihi wa an la tudkhila ilaihi man yakrahu. Rawahu Tabarani an Tamimin ad-Dari. Telah bersabda baginda Rasulullah SAW, kata beliau, haqquz zawji 'alal mar'ati, hak seorang suami terhadap istri itu, an la tahjura firasyahu, hendaknya si istri itu la tahjura, jangan misahin dirinya firasyahu akan kasur suaminya. Jangan misahin diri tidur. Jangan sendiri-sendiri, laki di mana, bini di mana, nggak boleh tuh, gitu ya. Itu hak suami untuk mendapatkan bahasa kita ini satu bantal berdua begitu. Jangan misahin diri, nggak boleh. Itu hak suami. Berarti kalau hak suami kewajiban istri. Masih dengan hak suaminya tuh. Jangan pernah misahin dirinya firasyahu akan kasur suaminya. Jangan misahin sekalipun dia lagi kesel gitu. Sekalipun suaminya ngeselin gitu. Nggak boleh.
Andai suaminya nggak redho, wah repot. Malaikat bisa melaknat dirinya ya. Jangan tuh. Itu yang pertama. Wa yang kedua, wa anta birra qasamahu. Hendaknya seorang istri itu tabirra, berbakti kepada suaminya, qasamahu, akan bagian daripada, akan pembagian dari suaminya. Ya tapi suami mesti paham dah kebutuhan rumah tangga. Memenuhi kewajiban istri, memenuhi tanggungan rumah tangga itu kewajiban suami. Tapi kalau suaminya emang segitu adanya, istri harus terima. Iya emang gagal lagi mau diapain? Kan ada orang gara-gara istri bisa jadi dia masuk penjara. Gara-gara seorang istri bisa jadi dia masuk neraka. Ya, kenapa? Lantaran rong-rongan bini, gara-gara gitu pas-pasan bini ngerongrong. Bisa jadi suaminya nekat di kantor, ambil ini, ambil itu. Kenapa? Demi memenuhi istrinya. Jangan. Qasamahu anta birra qasamahu. Dia berbakti atas pemberian suami gitu. Kalau suaminya kurang, bini mesti menerima. Sekurang-kurang memang berumah tangga itu memang ada pasang surutnya, nggak mungkin ya kan, nggak ada cobaannya, apalagi ekonomi. Ya Allah, kita ngerasain sama. Tapi bagaimana kita berdua berkomitmen untuk saling mendukung, bukan untuk saling menagih, bukan, saling mendukung supaya kehidupan lebih baik. Saya selalu bilang sama bini saya, lu masak apa juga gue makan begitu. Yang penting masakan lu. Jadi biar kita juga menghargai bini kita. Walaupun rada-rada kurang enak, jangan dibilang gak enak. Hargain. Dia udah capek ngurusin rumah, dia udah capek ngurusin anak-anak kita. Boleh jadi perempuan-perempuan di luar menggoda kita, tapi yang di rumah ya repot. Bini kita capek ngurusin rumah, bini kita capek ngurusin anak-anak kita. Orang perempuan di luar cakep-cakep, dia mah kagak ngurusin apa-apa. Logika sederhananya kayak gitu. Ya, apalagi kalau mata kita masih melihat yang lebih ya nggak akan habis. Gitu. Laki ya wajar ya yang cakepan. Tapi pertimbangannya kayak gitu. Mau nggak nanti dia bakalan sama kayak bini kita, dia masak di rumah, dia ngurusin anak kita. Itu aja sih pertimbangannya. Kan sulit juga. Maka kita mesti menghargai istri kita gitu. Ini kan hadis buat bini ini. Ini kan ada repot, yang diajarin lakinya. Coba lakinya habis ini ngomong ke bininya, itu mah bisa-bisa lu aja bang. Ya Allah. Padahal emang ada hadisnya gitu. Yang ketiga, hak suami terhadap istri, wa antutiya amrohu, seorang istri itu wajib taat terhadap perintah suaminya selagi tidak melanggar syariat. Apapun yang disuruh oleh suaminya itu wajib dilaksanakan. Sekalipun suaminya kagak pernah bayang gitu. Pas lempengan dia pengen nyuruh ini, bininya kudu mesti taat. Jangan mau kalah sama bininya Abu Lahab. Abu Lahab punya bini, saking setianya sama tuh suami, masuk neraka kan bareng-bareng itu sama lakinya. Gak mau dipisahin bininya. Itu kan bilang tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Berdua itu bininya. Masa orang muslim punya bini susah buat diatur. Kita ajak ibadah, kita ajak taat, kita ajak masuk surga, dia susah buat dibilangin.
Iya. Emang paling susah kalau udah bini lagi marah dah. Kita yang ribet. Ya, kita orang laki emang kebanyakan ngalah. Nggak ada menangnya kita bini mah. Tapi dulu juga Novel bilang, yang namanya pernikahan itu orang laki pasti banyak ngulurnya. Kalau lu ngikutin ego, lu putus. Ayo Novel tuh bilang begitu, Pak. Saya sebelum nikah waktu saya usia 25. Kapan lu nikah? Belum punya apaan, belum punya jodoh. Kita juga kalau udah Allah aturin ketemu jodohnya, kan jodoh di tangan Tuhan, pala lu kata gitu. Jodoh mah cari katanya gitu. Tapi gua ingetin kalau udah berumah tangga, pernikahan itu ibarat kita kan namanya akdun nikah. Dia kalau itu ngomong akdun nikah. Akdun itu adalah tali. Ujung satu istri yang pegang, ujung yang satu kita yang pegang. Kalau yang bini ngebetot, kita ngebetot, khawatir putus. Begitu, aduh. Apalagi zaman sekarang kata beliau, kita orang laki kalau untuk masalah keduniaan ngulur mulu, kata dia gitu. Tuh Novel tuh. Novel bininya 4. Mau ngalah mulu dia, tapi kalau urusan agama nggak ada ngalah-ngalah aja. Nggak mau disuruh sembahyang, cerai. Itu Novel serius. Nggak disuruh sholat, dia ngomong apa ntar itu cerai, pokoknya. Dia mau orang takut memang gitu. Nah, kita mah pertimbangannya banyak. Nimbang. Nih sholat nih. Ntar bah, pulangin ke rumah bapaknya. Oh, gila. Guru kita doang begitu modelnya. Nanti berani begitu. Iya susah. Bapak punya bini, suruh sembahyang. Ntar nanggung pak, lagi WA-an. Pulang ke orang tuanya. Berani, begitu berani. Ulangin, lu aja numpang sama gua. Ngolong. Dibalikin gitu ya Allah. Dikira panjang kepanjangan Allah karim. Itu yang ketiga, yang keempat, wa an la takhruja illa bi'idnih. Wa an la takhruja illa bi'idni, dan janganlah seorang perempuan itu, seorang istri itu la takhruja keluar dari rumah illa kecuali bi'idni, dengan izin suami. Susah dah nyari perempuan yang model kayak gitu sekarang. Mau keluar rumah izin suami, mau ke warung izin suami, mau kemana-mana izin suami. Ini mau breng aja udah. Dicariin begini, gua kemana, ini kagak ketemu, dicari, ditelepon kagak nyambung, di WA nggak dibales, tahu-taunya lagi ngumpul sama teman-teman arisannya. Masya Allah. Tuh kalau lempengan begitu tuh orang laki wajib, denger ya, wajib nanya. Orang laki yang begitu tuh model bini yang begitu, laki wajib nanya. Dari mana? Begitu doang. Ada hukum wajibnya kita nanya. Kalau kita cuek, maka kita masuk dalam kategori dayus. Kalau kita enggak pernah cemburu terhadap istri kita, dia keluar main bring aja tanpa permisi sama kita, pulang kita enggak tanya, dayus gitu. Kalau bahasa kasar dayus itu sama kita kayak babi. Gitu. Jadi kalau kita nggak pernah, kalau kita nggak nanyain bini kita sama, kata ulama, kita kayak babi. Babi mah mana pernah open nama pasangannya. Mau dia kemana kek, mau dia dipakai orang kek, mau kemana kek, bahasa itu babi itu. Dayus. Maka kalau dayus itu jangankan masuk surga, nyium bau surga Allah kagak kasih. Hati-hati kita orang mati. No.
Maka kita mesti hati-hati jadi orang lain. Kenapa? Sebab kalau kita berkeluarga masuk surga kita paling terakhir. Bini kita, anak kita, baru kita. Emang begitu aturannya. Jadi orang laki itu sebagai pimpinan rumah tangga mengawasi dan memastikan anak istrinya masuknya kemana, ke neraka apa ke surga. Kalau istri atau anaknya ke surga, alhamdulillah suaminya enggak rada berat. Tapi kalau salah satu di antara istri atau anaknya ada yang mau neraka, wah, lama kita ditanyain sama Allah. Lama. Kenapa begini, kenapa begitu? Investigasinya lama. Mudah-mudahan kita dimudahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita, rumah tangga kita. Amin. Yang terakhir kata Nabi, wa an la tudkhila ilaihi may yakrahu. Hendaklah si perempuan itu, si istri itu, la tudkhila, adkhala yudkhilu. Janganlah, hendaklah dia dimasukkan kepadanya itu rumah suaminya orang yang tidak disukainya. Artinya nggak boleh tuh memasukkan seseorang sekalipun orang itu saudaranya. Kan ada aturan mainnya sebenarnya dalam Islam. Misal umpama kita punya bini punya adik, apalagi dia nih bininya kembar, ya kan? Ya kembar ya begini. Itu kan apa-apa sama tuh ya. Apa-apa sama, baju sama, ukurannya maksudnya. Itu kalau udah berumah tangga nggak boleh tuh semau-maunya istri minjemin bajunya istri ke adiknya. Nggak boleh. Kenapa coba? Karena di baju bini kita nempel bau kita. Itu aturan yang benar mah kita punya baju tamu lah istilahnya kayak gitu. Yang make hanya orang-orang yang datang nginep gitu. Jangan baju bini kita dipinjemin ke adiknya. Ya timbang adik dong. Enggak, bukan timbang adik dong, emang begitu aturannya. Nanti baunya kita nempel di baju bini kita, terus dipinjam, walaupun dicuci tetap nempel baunya, rasanya itu. Nah kan repot, yang kepengen dianya apa kitanya ntar. Repot. Bisa berbalik itu. Yang kepengen bukan dia, malah justru kita yang kepengen nanti. Kenapa nempel? Kenapa berasa-rasa dekat sama yang make? Baunya beda nih. Baunya begitu aturan fikihnya. Enggak sembarangan dipinjemin. Ribet ya? Emang begitu. Jadi emang ribet. Tapi demi menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan keluarga. Kayak gitu. Ini yang jarang orang bisa. Jarang orang tahu juga sih ya. Timbang baju doang kan, baju pinjam doang. Efeknya panjang. Efeknya panjang. Gitu. Bau kita nempel terus dipinjemin ke ipar kita. Kalau setan kagak lewat, kalau setan lewat repot. Kayak gitu. Allah karim. Itu dia tuh. Rawahu at-Tabarani an Tamim ad-Dari. Riwayat Imam Tabarani dari Tamim ad-Dari. Hadis ke 529. Hakul mar'ati ala zauji. Nah, sekarang giliran hak seorang istri terhadap suaminya. An yut'imaha idza ta'imaha. Memberi makan kepada istrinya idza ta'imah, apabila dia makan. Suami makan, istri kudu makan. Ya, kasih makan.
Jangan bini dikasih uang 10.000. Nih ya, buat sebulan kasih cuma 50.000. Kata istri nyaut 50.000 buat sebulan bang. Iya. Cukup kan? Jangan sebulan, setahun juga cukup ini. Yang benar tuh, bagus kalau gitu. Wah, akhirnya besok suaminya pulang kerja di dapur, ya Allah. Ditudung saji dia buka, Masya Allah apa-apaan nih. Dia beliin kalender, Mas. Harga 50.000. Cukup setahun tuh makan tuh kalender. Ya Allah. Biar kira-kira kita jadi suami juga, kalau ngasih makan, ngasih nafkah, seukuran kita paham harganya berapa. Ternyata suami kita nih jadi suami tidak mencukupi duit yang kita kasih, maka kita mesti bilang sama istri kita, "Mah, ini duit cuma segini dapatnya hari ini. Tolong diterima ya dan aturin dah," gitu. Ngomong. Jangan sampai kagak ngomong. Itulah rumah tangga. Selalu komunikasi. Musyawarah. Gitu. Jangan diam-diaman aja. Gitu. Tuh. Yang pertama, anyut imaha idza ta'imah. Memberi makan ketika dia makan. Wa yaksuha idza tusiya. Dan memberikan pakaian kepada istri apabila dia mau menggunakan pakaian. Perhatiin kutangnya. BH-nya udah penitik mulu kagak diganti-ganti. Ya Allah. Dia perhatiin barang-barang istri kita juga. Nggak apa-apa lah sebulan sekali kita senangin dia. Itu perawatan. Saya ngajak bini gue kagak mau. Lah gue suruh mulu bini gue kagak mau dia. Perawatan sono, kapal tuh pedikur sono. Bini gue kagak mau begitu lah. Sementara orang-orang pengen begitu, bini gue gawat gitu kan. Biar cakep. Orang-orang, makanya kalau kita bisa romantis terus dari mulai muda sampai kita tua berumah tangga, romantis terus gitu. Malaikat yang gak punya nafsu masih bisa cemburu tuh gara-gara gitu. Kepengen gitu, malaikat gitu. Kenapa? Di situ ada banyak pahala. Ketika kita bersenda gurau dengan istri kita, bercanda-canda, apa kalau kata orang lebay gitu ya. Bucin apa ya? Iya bucin lah gitu ya. Apa sih bucin sih? Budak cinta. Kan ibu-ibu cinta. Budak cinta. Pokoknya lebay-lebay gitu sama istri kita, ya Allah. Ada orang nanya, Ustaz, zaman sekarang kalau kita berumah tangga, ada anak muda nanya sama saya gitu, Ustaz, kalau orang sekarang kalau mau nikah ta'arufan, Ustaz. Saya sih enggak tapi nganjurin ta'arufan. Saya bilang begini, anak muda, kalau ente mau berumah tangga serius kenal sama tuh perempuan. Segitu ngomongnya. Orang sekarang kalau dibilang ta'arufan doang timbang kenal doang, banyakan nyeselnya. Dulu saya punya statement apa ya? Ketika kita mengenal perempuan, masa-masa kita kenal, bahasa kasarnya tanda kutip ya, mohon maaf menurutnya. Kalau ketika kita masa-masa pacaran, ya kan? Ini pacaran semua apa langsung kawin? Ini ada yang langsung nikah gitu, kenal langsung nikah ada? Kenal tapi kan kenal. Oh, mantep. Ya tapi susah zaman sekarang Om. Jadi kayak orang beli kucing dalam karung gitu. Ya mohon redo. Ini saya doang nih. Nggak ada statement agamanya. Ini pribadi saya. Ya pribadi saya.
Kalau lihat dari sekarang itu agak sedikit riskan kita yang kayak gitu, soalnya kita nggak kenal siapa dia gitu kan. Ujuk-ujuk kita mau kenal dia, langsung nikah gitu. Iya, banyak harus kita pertentangannya lebih banyak lah setelah pernikahannya, karena kita belum kenal kan watak asli kayak gitu kan. Nah kalau orang muda udah kenal pacaran, dia tahu tuh pas aslinya. Saya bilang sama yang pacaran, hari ini lu boleh punya dosa, tapi jangan sampai selesai setelah lu pacaran lu gak nikahin anak orang. Segitu ngomongnya. Lalu ketika pacaran ngumpulin dosa nih, saya bilang sama anak muda. Tapi jangan sampai putus setelah pacaran kagak dinikahin anak orang. Dosa lu banyak entar. Nah kalau udah nikah, waktu pacaran romantis, jangan sampai udah nikah nggak romantis. Balikin dosa-dosa yang kemarin ketika pacaran dengan romantis setelah pernikahan. Kan bisa tuh. Lebay, bucin, boleh, itu dianjurin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya kenapa mawaddah ditaruh yang kedua? Nggak dapet kalau di pertama. Mohon maaf, kenapa sakinah pertama? Itu sepihak buat orang laki doang. Sakinah kita orang laki tenang jadinya bawaannya. Menyalurkan ekspresi seksual kita, itu sakinah. Mawaddah, jangan sampai kita habis kita selesai, kita nggak sayang sama bini kita. Mawaddah, timbul rasa sayang, cinta kita sama istri kita. Alhamdulillah, bini gua gitu. Kalau kita kepengen dia mau, kalau dia kita pengen dia siap, kalau dia lagi kita lapar dia masak misalnya, anak-anak kita dia yang urus, kita cinta, kita sayang bini kita kayak gitu. Mawaddah yang kedua. Tuh. Kalau kita ngerti sakinah mawaddah warahmah, insya Allah istilah puber kedua kagak ada tuh. Walaupun puber kedua ya sama istri sendiri. Gitu. Tapi kita sih orang laki. Saya ngomong berdasarkan kenyataan saya juga. Emang saya nggak doyan nggak cewek cakep, saya doyan nggak cewek cakep. Sama manusiawi kan. Dan saya nggak munafik nggak cewek cakep demen. Jangan saya yang tua-tua Anda. Ngeliat doang ya om, cuman pengen doang. Gitu kira-kira Allah. Itu dia. Yang ketiga, wala yadribul wajha, jangan engkau pukul, jangan suami mukul wajah istrinya, nggak boleh ya. Jangankan istri kita, kalau berantem aja sama orang nggak boleh mukul muka. Ada aturan dalam Islam begitu. Apalagi istri, jangan mukul muka. Kenapa nggak boleh mukul muka? Pertama, dia kehormatan, perempuan kan dilihat cakep dari wajah. Yang kedua, gampang kelihatan bekasnya. Kita udah bayan sama bini, terus masih ada bekasnya, ya Allah, gimana gitu rasanya. Sama kita kalau berantem sama temen juga, jangan sampai berantem dah, gitu. Makanya kan ulama berselisih pendapat, kenapa tinju diharamkan? Karena poinnya pas kena muka, kayak gitu, selisih pendapat gitu. Gitu ya, jangan mukul wajah. Selanjutnya, wala yukabbihu, janganlah dia menjelek-jelekan istrinya. Jangan, jelek amat lu. Dulu gua kenal lu kayak cakep banget. Ngapa sekarang jelek amat ya? Ya Allah, istrinya nyaut, lu gak mau modalin.
Jangan kalah apa no sama cewek di luar. Di luar mah lakinya ngasih duit. Nah, abang nggak ngasih duit. Iya, perawatan mahal pak. Perawatan bikin bini senang, bikin bini cantik sekali-kali. Ajak ke salon nggak apa-apa, orang laki nganterin nungguin kayak gitu. Hah? Iya, jangan begitu. Ya jangan kayak gitu lah. Nah kita yang mermak, kita yang modalin. Iya, saya sampai kadang-kadang ya wajar kalau perempuan yang ada di diskotik itu cakep. Kenapa? Ya karena buat menarik pelanggan. Iya, dan itu mahal, ya kan? Nah kalau bini kita kan gratis. Iya, mahar nikah doang di awal, sisanya ngempanin doang. Nah, pakai bolak-balik ya boleh. Allah, tuh. Jangan sampai kita ngejelekin istri kita, jangan. Dulu waktu pacaran kentut aja dijaga, kentut. Belum berumah tangga, ya ngapa-ngapa nikmatin lah, yang penting kompak. Nikah itu bukan nyari yang sempurna, tapi bagaimana saling melengkapi, kayak gitu. Kurangnya apa. Yang penting keduanya jangan sampai ada yang melanggar syariat. Istri tidak melanggar syariat, suami enggak melanggar syariat. Wala yuqabbihu, janganlah suami itu menjelek-jelekan istri. Wala yahjuru illa fil baiti. Wala yahjuru illa fil baiti. Janganlah suami itu mengucilkan juga. Wala yahjuru illa fil baiti, kecuali di rumahnya. Jangan sampai ketika kita lagi marah kita jauhin terus kita suruh pergi dari rumah kita. Gimana ya? Bahasa Indonesia enak gimana ya? Kalau lagi mikir kata-kata yang enak gitu. Iya, pokoknya jangan sampai dia cerita keluar gitu tuh. Kan kita kalau lagi marah sama bini kadang-kadang mau 4 magnetnya begitu tuh. Jangan sampai dia keluar rumah. Kalau emang kita nggak mau ngeliat dia dulu karena kita masih kesel misalnya gitu kan, jangan sampai keluar rumah. Khawatir. Pertama, dia bisa cerita-cerita ke orang, itu jadi aib. Kalau orang udah cerita keluar, kita udah bayaran sama bini, cerita itu masih ada apa nggak kira-kira? Masih ada ceritanya. Akhirnya bukannya tambah baik, tambah ribut. Tuh gara-gara lu tuh cerita-cerita ke orang, akan ada lagi. Maka kalau kita kesel, Nabi punya cara kalau kita lagi kesel sama bini kita, gitu. Kita keselnya sama bini kita nih. Nabi tuh gitu, balik badan. Wow, istri suruh balik pak. Ada jadi tanya madep sini, suruh balik badan. Kita ekspresi gitu-gitu, nggak apa-apa. Abis itu ya udah, jangan sampai berkepanjangan, suruh balik lagi. Ngapain sih pak? Jangan apa sih pak? Enggak. Jadi enak sendiri gitu. Kira-kira bisa nggak begitu kira-kira? Saya nggak tahu bisa apa enggak. Saya belum pernah cobain juga sih. Kita belum pernah cobain juga. Nabi itu begitu tuh, kalau kesal sama istrinya suruh balik badan. Diekspresikan ketidaksukaannya terhadap, tapi sebentar aja, nggak diperpanjang. Kalau bahasa kerennya selesai di kasur gitu dah. Berantem pagi, berantem siang, berantem malam, selesai di kasur. Nggak boleh ganti hari. Kalau suami istri usahain begitu pak. Jangan sampai ganti hari. Kalau udah ganti hari udah banyak kan faktor-faktor eksternalnya. Entah dia cerita sama orang ngomporin.
mempengaruhi keputusan. Kalau berumah tangga buru-buru, jangan sampai ganti hari, selesaikan di ranjang, itulah bahasanya. Ya, iya. Bagus. Yang bikin indah kan setelah kita maaf-maafan tuh, iya enggak? Berumah tangga ribut, maaf-maafan, peluk-pelukan, nangis bareng. Wah, itu nikmat yang paling luar biasa itu. Di momen itu dia tuh sungguh nikmat, kita kayak berasa baru kenal gitu ya. Pelukan, nangis bersama. Lu begitu ntar Kir. Mangger belum, entah lu rasain. Bukan ributnya menjadi enak, tapi setelah ributnya ada kenikmatan, kita saling maafin, nangis bersama, kita ingat momen-momen dulu pertama kali kenal menuju jenjang pernikahan. Wah, nostalgia, ya Allah. Itu terhadir. Ya salam, ajak dong ya jalan. Allah Karim, ya Allah. Itulah rumah tangga. Jangan sampai sarang itu, jangan sampai ganti hari. Kalau kita ribut sama istri, jangan sampai ganti hari. Jangankan orang lain, orang tua kita sendiri aja nggak boleh tahu permasalahan rumah tangga kita. Kenapa? Banyak sekarang gara-gara orang tua rumah tangga jadi berantakan. Ya, banyak. Saya kemarin ada orang, waduh, tadi sore saya baru minta maaf sama suami. Tadi sore saya baru minta maaf ini bang, saya nggak bisa dia jadi mediator. Saya nggak bisa karena dua belah pihak nggak ada yang mau ngalah. Dari pihak suami kenceng, dari pihak istri kenceng, dari pihak istri dari emaknya jadi kompor, repot udah. Repot. Saya udah bilang kalau urusan rumah tangga orang tua jangan kebanyakan ikut campur. Anaknya takut ketika main bilang, "Lu gue yang lain." Wah ya Allah, diancam begitu kan anak DPR juga. Padahal di situ nggak apa-apa tuh. Mohon maaf ya, saya katakan kalau suami, kalau masih ada suami, emak ngomong begitu sama si istri. Dia belain suaminya ketimbang emaknya, cakep itu. Enggak disebut ngelawan, enggak. Paham ya? Paham? Misalnya suami A ngomongnya, tapi emaknya ngomongnya B. Si istri bingung nih. Kata emaknya B aja, B. Kata lakinya A. Ada yang ngelawan mamanya, gue ngikutin suaminya. Waduh. Itu mah bukan ngelawan, bagus. Selama yang dipilih itu nggak berkenaan dengan syariat Islam. Bahkan yang begitu si emak dapat ampunan Allah karena apa? Karena punya anak yang taat sama suaminya. Masih ingat cerita zaman Nabi? Ya, zaman Nabi ada seorang ibu-ibu, Allah Karim. Suaminya perang dalam medan pertempuran. Dikabarin dari kampung emaknya, seorang pembantu dari rumah besarnya, "Bu, ibu lu lagi sakit keras tuh, dia minta ditengokin." Apa kata si istri? "Mohon maaf, suami saya belum pulang, saya belum dapat izin." Wah. Akhirnya seminggu berikutnya, "Bu, malu udah mau mati. Tolong tengokin bentaran." Apa kata si istri? "Mohon maaf, suami saya belum pulang, saya belum dapat izin." Minggu berikutnya, "Bu, malu udah mati. Tolong tengokin kuburannya." "Mohon maaf, suami saya belum pulang." Ada bini begitu model.
Bodo amat laki gua kagak mau ngizinin, emak gua betul. Padahal ceritanya begitu. Zaman sekarang dibalik. Emak gua lagi sakit, bodoh lu bang, lu mau izinin gua mau kagak terserah lu. Kebangkatan amat tuh. Ya Allah, cerita pada zaman Nabi begitu modelnya. Ya, akhirnya kata baginda Rasul apa? Apa kata tuh membantu? Akhirnya membantu itu ngomong baginda Rasul, itu anak durhaka. Emang apa? Sampai emaknya meninggal dan sudah dikuburkan, tuh anak nggak mau nengokin emaknya. Emang apa nggak mau nengokin? Katanya suaminya belum pulang, dia belum pergi. Oh, saksikan olehmu bahwasanya orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah karena punya anak yang taat sama baginda Rasul. Karena wakah ya. Gimana? Dibalik gimana? Saksikan olehmu dapat siksaan di kubur. Gara-gara? Ya. Karena tuh anak nggak taat sama suaminya. Enggak. Orang tua nggak salah di situ. Nggak salah, selesai. Orang tua punya anak menikah, selesai tanggungan jawabnya dia. Tapi ketika ini anak nikah terus dia punya nilai plusnya pahala, orang tua kebagian. Paham tuh? Kita cerita yang barusan. Tapi ini anak nggak pernah taat sama suaminya, apa orang tua kena dosa juga? Ya enggak. Selesai setelah dinikahin. Itu. Paham ya? Begitu ceritanya. Anaknya disikutkan tidak juga. Sisanya Itu kecipratan. iya. Tapi yang jelas kalau ada suami, kalau ada, yang penting gini, orang laki kita paham nih, kita nih semua harus paham. Kalau kita udah menikah dengan seseorang, maka orang tua kita nambah. Udah nggak ada istilah mertua sebenarnya. Semuanya jadi orang tua. Itu kan mak gua, itu kan mak lu, nggak boleh tuh kita. Jadi sama hak dan kewajiban orang tua istri sama dengan hak orang tua kita, nggak boleh dibedain, begitu. Itu ya kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala haqqul jari in marida untahu. Hadis ke-530 insyaallah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Kita lanjutkan kembali pada episode berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.